Dan uniknya, senjata paling ampuhnya Persia buat melemahkan kekuatan Mesir waktu itu adalah kucing. Cleopatra was a fascinating woman. She commanded armies at 21, spoke several languages. Mereka nggak suka tuh sama dia tuh. Mereka nggak mau Cleopatra jadi Firaun. Apalagi kita bahas peradaban kuno lagi. Udah lama kan ya kita nggak bahas yang kuno-kuno ya. Kali ini gue mau ngomongin salah satu peradaban kuno tertua dan terbesar yang pernah ada. Mesir kuno. Ya, dengan banyak peninggalan yang masih berdiri kokoh sampai sekarang, kayak piramid, sphinx, obelisk. Nah, gue tuh jadi penasaran gara-gara itu. Ini kenapa ya peradaban sebesar dan semegah ini bisa runtuh? Dan ya ini kesalahannya cukup kompleks sih. Bukan cuma gara-gara kesalahan si Cleopatra yang jadi Firaun terakhir doang. Dan proses kejatuhannya juga tuh panjang banget loh. Jatuh perlahan-lahan selama 1000 tahun sebelum akhirnya hancur dan musnah sepenuhnya. Dan uniknya nih, salah satu kekalahan paling berpengaruh terhadap Mesir kuno tuh ternyata disebabkan oleh kucing loh. Wah? Tapi emang apa aja sih yang terjadi dalam waktu 1000 tahun itu sampai Mesir kuno nggak bisa mempertahankan eksistensinya? Dan apa emang hubungan kucing sama kejatuhan salah satu peradaban tertua dan terbesar ini? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas kenapa Mesir kuno bisa runtuh di Learning by Googling. Ya, kalau ngomongin peradaban Mesir kuno, gue yakin lu semua pasti udah kebayang lah sebesar dan sekuat apa peradaban ini. Ya, dari peninggalan-peninggalannya aja kan kelihatan ya kalau Mesir kuno tuh emang peradaban yang maju banget pada zamannya. Nggak cuma dari pembangunannya, tapi juga dari kesenian dan ilmu pengetahuannya. Ya, di masa-masa itu kan Mesir kuno kan sempat jadi pusat ilmu pengetahuan ya, khususnya di Alexandria. Jadi ya emang peradaban yang besar dan maju banget nih dia nih waktu itu nih. Ya tapi sebelum kita ngomongin keruntuhannya, kayaknya lebih enak nih kalau kita tahu dan kenal dulu nih dikit nih sama sejarah peradabannya. Gimana Mesir kuno bisa berdiri dan apa aja yang terjadi selama peradaban itu masih ada. Jadi kalau menurut History Peak, walaupun akhirnya Mesir kuno tuh baru bener-bener runtuh dan hancurnya tuh di tahun 31 Masehi, tapi proses kehancurannya sendiri tuh itu seenggaknya memakan waktu sampai 1000 tahun sebelum akhirnya jatuh total dan musnah. Dan kejatuhan mereka ini akarnya tuh berasal dari masalah yang terus berulang. Gagal panen, kelaparan, kemerosotan ekonomi, melemahnya Firaun, perpecahan wilayah, dan invasi bangsa asing. Selalu tuh penyebabnya tuh muter-muter di situ tuh. Jadi ya masalah-masalah ini sebenarnya udah sering terjadi selama lebih dari 3000 tahun berdirinya Mesir kuno. Tapi selama itu kekuatan Mesir kuno masih bisa dipulihin lagi, masih bisa bangkit lagi. Baru di 1000 tahun terakhir, khususnya di Third Intermediate Period atau periode menengah ketiga, Mesir kuno mulai kesulitan buat bertahan. Sampai akhirnya mereka hancur. Oh iya, yang harus kita tahu nih, nama Mesir kuno, Ancient Egypt, itu tuh sebutan yang dibikin sama orang-orang modern ya. Kalau orang Mesir kunonya sendiri, mereka tuh nyebut negeri mereka sebagai Kemet, yang artinya tanah hitam. Soalnya ketika tanah di wilayah gurun lain tuh warnanya merah, tanah di Mesir kuno tuh warnanya hitam. Terus di era Yunani, di dinasti Ptolemaic, namanya berubah jadi Aegyptos, yang jadi dasar dari sebutan Egypt. Terus di era Islam berubah lagi jadi Mizar atau di lidah kita tuh jadi Mesir. Cuma ya tetap biar lebih gampang, biar lebih familiar, jadi ya kita di sini bakal nyebutnya Mesir kuno aja ya. Nah, kalau menurut World History Encyclopedia, di akhir dinasti ke-19 di tahun 1213 sebelum Masehi, Firaun paling terkenal dari Mesir, Ramses II, dia meninggal di usia 96 tahun. Dan ini Ramses II ini saking dia dikenal karena kehebatannya, dia tuh sampai dijuluki sebagai The Great Pharaoh. Nih, di bawah pemerintahannya, Mesir tuh bener-bener ada di masa keemasan, lagi berjaya banget. Protector of Egypt who subdues foreign lands. Rich in years, great in victories, chosen by Ra, whose justice is powerful. Ramesses, beloved of Amun. But you may refer to him as Ramesses the Great. Tapi sayangnya Firaun-Firaun yang menjabat setelah dia tuh bukannya makin kuat, malah makin lemah. Bener-bener Firaun-Firaun yang berjaya tuh berakhirnya tuh di Ramses II. Sisanya ya udah lemah semua, udah weak semua. Setelah zamannya Ramses II, tiap ada krisis, Firaun-Firaun yang lagi menjabat tuh pasti kesulitan buat nanganin. Tiap ada invasi atau perang tuh mereka juga tuh sering kalah. Yang menyebabkan melemahnya militer dan perekonomian. Dan gara-gara itu akhirnya rakyat mulai pada nggak percaya sama Firaun mereka. Khususnya sama keilahiannya, sama ketuhanannya. Ya masa ngaku Tuhan tapi kalah tiap perang, ya gimana? Jadi di momen itu, kalau menurut Egypt Museum, Firaun yang awalnya dipercaya sebagai representasi dewa, dia mulai kehilangan dukungan dari rakyat. Soalnya rakyat tuh mikirnya, yo mosok dewa kalah perang terus, yo mosok dewa nggak bisa nanganin masalah ekonomi dan kelaparan. Ini bener dewa nggak nih?
Dan dari situ rakyat kemudian mulai nyari-nyari sosok lain sebagai penyalur spiritualitas mereka. Karena Fir'aun udah nggak bisa dipercaya lagi kan. Dan dari situlah muncul sosok Imam Besar Amun, pendeta tertinggi untuk Dewa Amun-Ra yang sangat dihormati. Dari situ kekuatan dan kekuasaan Imam Besar Amun, khususnya di wilayah Thebes di selatan Mesir, mulai bertambah dengan dukungan dan sumbangan uang dari rakyat. Nah, di saat yang sama, selama dinasti ke-20, kekuasaan Fir'aun kan udah melemah banget ya. Fir'aun yang sebelumnya punya kekuasaan absolut malah jadi raja boneka yang disetir para elit politik di belakang layar. Terus militer kerajaannya juga tuh mulai banyak yang membelot tuh, gara-gara Fir'aunnya nggak bisa lagi ngedanain mereka. Mereka mulai jarang digaji, soalnya duitnya kan udah nggak ada kan. Dan akhirnya para tentara bayaran ini ya mereka jadi kerja buat orang yang bisa bayar mereka aja, udah. Dan salah satunya adalah Imam Besar Amun yang kaya raya. Nah, karena dia punya duit, punya militer, dan punya kepercayaan rakyat, akhirnya Imam Besar Amun mulai ngumpulin kekuasaan di selatan di akhir dinasti ke-20. Sampai dia jadi penguasa de facto di sana, yang pusatnya tuh di Thebes. Ini mulai terbagi nih ya kekuasaannya ya. Dan akhirnya dinasti ke-20 diganti sama dinasti ke-21 yang didiriin sama kerabat dekat keluarga Imam Besar Amun. Yang jadi titik awal dari periode menengah ketiga. Nah, dengan kerabatnya yang mimpin sebagai Fir'aun di utara, akhirnya Imam Besar Amun waktu itu, Pinejam I, dia langsung menyatakan diri sebagai Fir'aun di wilayah selatan, di wilayah Mesir Hulu. Dan di titik inilah Mesir kuno kebagi jadi dua lagi. Yang di utara atau di hilir dipimpin sama Fir'aun utama dan resmi, yang di selatan atau di hulu dipimpin sama Imam Besar Amun sebagai Fir'aun kedua yang sebenarnya nggak resmi. Dan walaupun kemudian dinasti ke-21 runtuh dan diganti sama dinasti ke-22, tapi kekuasaan Imam Besar Amun di selatan tuh nggak ikutan goyah tuh, nggak terpengaruh malah. Mesir kuno masih kebagi jadi dua, walaupun ada pergantian dinasti di kerajaan utara, di Mesir hilir. Nah, kalau menurut di arkeologis, dinasti ke-22 tuh sekaligus menandakan awal era di mana Mesir mulai diperintah sama Fir'aun asing. Diperintah sama Fir'aun non-Mesir. Wah, Fir'aun non-Mesir pertama, Sosenkyu I, itu dia berasal dari Libya yang mendirikan dinasti ke-22 di tahun 943 sebelum Masehi. Dan gilanya dia tuh bukan bangsawan loh, dia tuh awalnya tentara bayaran. Terus dia nikah sama putri dari keluarga bangsawan dan akhirnya naik tahta sebagai Fir'aun. Ini baru jenjang karir nih. Dan akhirnya selama dinasti ke-22 dan dinasti ke-23, Mesir kuno dipimpin sama Fir'aun keturunan Libya. Terus di dinasti ke-24, mereka sempat tuh dipimpin lagi sama Fir'aun yang asli Mesir. Walaupun 12 tahun kemudian, mereka diinvasi sama orang-orang dari Nubia. Dari kerajaan Kush. Dan di sini Mesir kalah. Dan ya udah, Mesir jatuh lagi ke tangan asing lewat invasi. Dan kali ini di bawah kepemimpinan Fir'aun dari Nubia. Atau yang sekarang jadi wilayah Sudan. Dan karena inilah dinasti ke-25 dikenal juga dengan sebutan dinasti Fir'aun Hitam. Soalnya ya kulitnya kan hitam ya. Dan menariknya kalau menurut The Collector, justru dinasti Fir'aun Hitam inilah yang bisa menyatukan lagi Mesir Hulu sama Mesir Hilir. Menyatukan Mesir Utara sama Mesir Selatan, sekaligus mengakhiri kekuasaan Imam Besar Amun. Tapi terus Mesir diinvasi lagi, kali ini sama orang-orang Asyur. Dan ya mereka kalah lagi. Jadi ya bener-bener Mesir kuno yang sebelumnya punya kekuatan besar dan selalu bisa bangkit di era kejayaannya, mereka tuh jadi terus-terusan diinvasi dan terus-terusan kalah. Yang ngebikin kondisi yang sebelumnya udah buruk jadi makin parah lagi, jadi makin buruk lagi. Itu kuil-kuil yang ada tuh pada dijarah tuh, pada dihancurin. Bahkan Imam Besar Amun yang sebelumnya kaya raya dan dihormati, itu di eranya Asyur tuh mereka tuh jadi bukan siapa-siapa. Bener-bener Mesir kuno jadi negara bonekanya Asyur. Sampai akhirnya kekuatan Asyur pusat melemah dan jatuh. Dan di situ Mesir diambil alih sama dinasti ke-26 yang berasal dari orang Mesir asli. Akhirnya balik lagi ke orang pribumi nih. In many ways, Libyan rule was destined to fail, because even if they were militarily superior, their adoption of Egyptian culture was at best superficial. A fragmented Egypt was easy pickings for any would-be invader. Oke, kita ke bagian kucing nih. Jadi kalau menurut history skills, walaupun militer dan kekuasaan Fir'aun tuh udah melemah, tapi Mesir tuh masih jadi wilayah yang sangat penting karena kemajuannya dalam keilmuan, seni, dan arsitektur. Makanya akhirnya di dunia tuh jadi ada mindset, bangsa yang bisa menaklukkan Mesir itu bakal punya prestis dan dianggap sebagai bangsa yang hebat. Dan karena itulah di tahun 525 sebelum Masehi, Persia mutusin buat nginvasi Mesir. Dan uniknya, senjata paling ampuhnya Persia buat melemahkan kekuatan Mesir waktu itu adalah kucing.
Kok bisa kucing? Jadi buat yang mungkin belum tahu nih, kucing itu kan jadi makhluk yang suci banget ya di mata orang Mesir kuno ya. Dianggap sebagai manifestasi dari Dewi Bastet, anaknya Dewara. Nah, sadar akan hal itu, strategi Persia tuh jadi waktu itu tuh gini nih. Mereka ngumpulin kucing-kucing random yang banyak. Terus kucing-kucing itu ditaruh di garda terdepan pasukan mereka. Kayak dijadiin tameng pertahanan gitu. Nah, namanya kucing kalau ditaruh kan pasti banyak yang langsung jalan kan? Dan ternyata banyak dari kucing-kucing itu yang langsung nyamperin pasukan Mesir. Yang ngebikin pasukan Mesirnya tuh jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi nggak bisa nyerang karena mereka takut nyangkitin kucingnya kan. Brilian juga ya strateginya ya. Dan ini bisa begini soalnya kalau menurut kepercayaan Mesir kuno, kalau manusia berani nyakitin kucing, berarti mereka tuh lagi mengundang murkanya dewa-dewi. Mereka jadi penuh dosa dan nggak suci lagi. Makanya gara-gara itu tentara Mesir tuh jadi ragu tuh buat maju tuh. Takut kucingnya keinjek atau ketendang. Ya soalnya ada banyak kan kucingnya kan. Dan akhirnya berkat ini pasukan Mesir kuno jadi tersudutkan sama pasukan Persia. Dan kalaupun ada pasukan Mesir yang nggak ketemu kucing, terus mereka ketemu pasukan Persia, itu mereka tetap nggak bisa nyerang tuh. Soalnya di tiap tamengnya pasukan Persia tuh ada gambar kucingnya. Jadi tiap tentara Mesir mau nyerang itu ditahan tuh sama tameng gambar kucing. Jadi ya segen lah pasukan Mesir mau nyerangnya. Dan ya udah, gara-gara perkucingan ini Mesir kuno jadi kalah telak dan jatuh ke tangan Persia. Ucing. Upon seeing their beloved goddess on the shields of their enemies, and worrying that they would injure the animals in front of the Persian forces, the Egyptian army surrendered. Nah, di masa pemerintahan Persia, selama hampir 200 tahun Mesir kuno dikuasain sama Persia, itu warga di sana tuh jadi pada muak tuh. Mereka muak terus-terusan ada di bawah kendali bangsa asing. Apalagi sejak dijajah sama Asyur, terus dijajah lagi sama Persia, mereka tuh kan nggak boleh melakukan ritual keagamaan mereka kan, nggak boleh ibadah mereka. Jadi ya udah, makin-makin lah mereka jengah. Sampai akhirnya kalau menurut Historikit, di tahun 332 sebelum Masehi, Alexander Agung dari Makedonia berhasil ngalahin Persia. Sekaligus ngebebasin Mesir dari pengaruh Persia. Dan berkat itu, Alexander Agung jadi disebut baik deh sama orang-orang Mesir. Dan dianggap sebagai pahlawan yang membebaskan mereka dari tirani. Orang-orang Mesir suka banget tuh sama Alexander Agung tuh. Soalnya beda sama bangsa Asyur dan Persia, Alexander Agung dia tuh menghormati dewa-dewi Mesir. Dia mau berkorban untuk dewa Apis dan Amun-Ra. Bahkan Alexander tuh sampai pergi ke Oasis Siwa loh yang jadi kuil sucinya Amun. Dan di sana para pendeta atau imam kuil mereka tuh menyatakan kalau Alexander Agung adalah anak langsung dari Amun-Ra dan akhirnya dia direstui buat memimpin Mesir. Dan akhirnya di situ orang-orang Mesir yang lagi butuh sosok representasi dewa, mereka langsung ngerasa menemukan sosok yang sempurna. Dan karena itulah Alexander Agung langsung dinobatkan sebagai Firaun. Selamat. Dan setelah Alexander wafat 10 tahun kemudian, dinasti Ptolemaic didirikan sama Ptolemy I Soter, jenderal sekaligus sahabatnya Alexander. Dan dari sinilah dimulai periode Mesir yang dikuasai sama orang-orang Yunani dari Makedonia. Nah, kalau menurut Ancient Origins, walaupun awalnya dinasti Ptolemaic dianggap sebagai penguasa yang sempurna di mata rakyat Mesir, tapi di akhir abad ketiga sebelum Masehi, di pertengahan dinasti ini, mulai banyak nih orang asli Mesir yang ngerasa terpinggirkan secara ekonomi, politik, dan sosial. Warga pribuminya lama-lama jadi ngerasa, kok ini para Firaun Yunani kok jadi lebih condong ke kaum mereka sendiri ya daripada ke orang asli Mesir ya. Padahal ini tanah kan tanahnya Mesir, ini kan negerinya negeri Mesir. Dan karena ketidakpuasan ini, akhirnya pemberontakan jadi terjadi di mana-mana, khususnya di wilayah selatan. Beberapa wilayah bahkan waktu itu udah berhasil lepas tuh dari pengaruhnya Firaun. Nah, dengan banyaknya perang saudara yang terjadi, ditambah juga mulai masuknya intervensi Romawi dalam politik Mesir, akhirnya kondisi Mesir kuno tuh jadi makin kacau waktu itu. Dan puncaknya terjadi di era Firaun terakhir, di era Cleopatra ke-7. Ini cakep banget nih Cleopatra yang ini nih. Wow. Nah, kalau menurut histori kooperatif, sebenarnya Cleopatra nih dia ratu yang pintar dan bijaksana loh. Dia juga fasih beberapa bahasa dan sangat dihormati sama masyarakat karena kepintarannya. Nah, berdasarkan hukum Mesir kuno, walaupun Cleopatra adalah Firaun yang sah, tapi karena dia perempuan, dia jadi harus nikah sama adik kandungnya, sama Ptolemy ke-13. Padahal waktu itu Ptolemy tuh dia tuh umurnya tuh baru 11 tahun loh. Dan Cleopatra dia baru 18 tahun. Dan nanti setelah nikah mereka harus memerintah Mesir berdua secara berdampingan. Walaupun ya rakyat juga tahu lah kalau Firaun sebenarnya tuh ya udah pasti Cleopatra.
Jadi ya ini nih cuma pernikahan simbolis sebenarnya, biar yang penting kelihatan punya suami aja udah. Tapi ternyata Cleopatra nolak ide ini nih. Dia nggak mau tuh nikahin adik kandungnya walaupun cuma simbolis doang. Dan dia nggak mau memerintah berdua cuma karena dia perempuan. Dengan tegas Cleopatra bilang kalau dia pengen memerintah Mesir sendirian sebagai satu-satunya Firaun. Dan karena kebijakan-kebijakannya bagus dan dia juga didukung sama banyak orang, akhirnya Cleopatra tetap diakui sebagai Firaun tunggal. Sedangkan adeknya itu sama sekali nggak dianggap tuh sama masyarakat tuh. Cleopatra was a fascinating woman. She commanded armies at 21, spoke several languages, and was educated in a city with the world's finest library and some of the greatest scholars of the time. Her job was ruling Egypt, and she did it well. She stabilized the economy, managed the vast bureaucracy, and curbed corruption by priests and officials. Tapi sayangnya walaupun Cleopatra adalah Firaun yang sah, tapi para elit politik sama militer mereka nggak suka tuh sama dia tuh. Mereka nggak mau Cleopatra jadi Firaun, apalagi sendirian. Ya mungkin ego mereka terluka ya di sini ya. Makanya tetap di sini para politikus Mesir tuh pengen nurunin Cleopatra dan menobatkan adiknya yang baru 11 tahun tadi, si Ptolemy 8 tadi, sebagai Firaun yang baru. Apalagi beda sama Cleopatra yang dominan dan pinter, Ptolemy yang masih bocah kan dia kan nggak tahu apa-apa ya. Jadi lebih gampang disetir dari balik layar kan sama para politikus ini kan. Dan ya udah, mereka jadi berebut kekuasaan deh. Dan militer jadi memburu Cleopatra. Di situ Cleopatra akhirnya kabur dan dia ketemu sama Julius Caesar, jenderal besarnya Romawi. Mereka ketemu, ngobrol-ngobrol, dan akhirnya mutusin buat kerjasama. Di situ Cleopatra minta ke Julius Caesar yang didukung sama Romawi buat ngerebut balik tahta dari Ptolemy. Dan sebagai imbalannya, Mesir bakal jadi sekutunya Romawi dan jadi pemasok gandum utama buat Roma. Singkat cerita, Julius Caesar setuju dan usaha mereka berhasil nih. Akhirnya kekuasaan Mesir balik lagi ke tangan Cleopatra, walaupun ujungnya tetap dia sama Ptolemy ke-13 harus menikah secara simbolis dan memerintah berdua. Tapi ya Ptolemy akhirnya cuma jadi Firaun bayangan nih. Terus waktu Ptolemy ke-13 meninggal karena tenggelam, Cleopatra akhirnya di situ nikah lagi tuh sama adiknya yang lebih kecil, Ptolemy ke-14. Dan mereka memerintah berdua sampai akhirnya Mesir kuno jatuh sepenuhnya. Jatuh gara-gara apa? Gara-gara Julius Caesar dibunuh sama Brutus, dibunuh sama orang Romawi suruhan senator Roma. Yang otomatis kejadian ini ngebikin backingan Mesir dan Cleopatra jadi nggak ada nih. Di situ orang-orang Romawi yang selama ada Julius Caesar mereka tuh kooperatif, mereka jadi berubah tuh. Mereka jadi pengen ngambil alih Mesir di bawah perintah Octavianus. Dan Octavianus ini nantinya dia nih jadi Kaisar Agustus dari Roma. Dan ya udah, akhirnya di situ Cleopatra diburu lagi. Dia kabur lagi sampai ketemu sama Mark Antony, jenderal militer dan komandan Roma kepercayaannya Julius Caesar. Langsung lah di situ Cleopatra minta tolong ke Mark Antony buat ngerebut balik Mesir dari tangannya Octavianus. Nah kalau menurut National Geographic, Mark Antony sendiri tuh dari awal tuh dia tuh emang nggak suka sama Octavianus. Dan Octavianus juga tuh nggak suka sama Mark Antony. Makanya pas Cleopatra minta tolong kayak gitu, Mark Antony langsung mau tuh. Tapi sayangnya upaya Cleopatra sama Mark Antony buat ngerebut balik Mesir nih gagal. Dan endingnya mereka malah nikah dan punya 3 anak. Ya kayak berhasil di segi yang lain ya. Nah kalau menurut Plutarch, setelah kalah dari pasukan Octavianus di Battle of Actium, Mark Antony sama Cleopatra tuh mereka tuh mutusin buat misah dulu. Buat mecah pasukan Octavianus yang ngejar mereka. Tapi terus ada beberapa sejarawan juga yang bilang mereka tuh kepisahnya tuh lebih karena faktor logistik dan pasukan. Ya yang manapun yang pasti mereka kepisah aja. Nah dipercaya buat ngebikin pasukan Octavianus nggak ngejar dia lagi, Cleopatra tuh nyebarin rumor kalau dia udah mati karena bundir. Kesebar rumor itu kemana-mana sampai ke telinga suaminya, Mark Antony. Mark Antony dia malah percaya sama rumor itu. Dia percaya kalau Cleopatra udah mati. Dia terpukul, sedih, dan akhirnya mutusin buat bundir juga. Tapi terus karena dia masih bisa bertahan hidup, dia langsung dibawa tuh ke hadapan Cleopatra. Dan dia jadi tahu kalau Cleopatra ternyata masih hidup. Walaupun akhirnya dia tetap meninggal karena luka tikamannya udah terlalu parah. Nah, ngelihat suaminya tewas, Cleopatra akhirnya jadi ikutan bundir. Sebenarnya cara bundirnya Cleopatra tuh masih belum jelas, tapi dicurigai dan yang paling populer adalah dia bundir dengan cara ngebiarin ular berbisa ngegigit dia. Dan ya udah, dengan meninggalnya Cleopatra, sang Firaun terakhir, Mesir akhirnya sepenuhnya ada di bawah kendali Roma dan jadi salah satu provinsi milik Roma. Udah deh, Mesir kuno runtuh deh, udah nggak ada lagi mereka.
Peradaban yang udah berdiri selama 3000 tahun itu berakhir di tahun 31 Masehi di tangan Romawi kuno. Jadi ya emang pelik banget ya masalah dan penyebab jatuhnya Mesir kuno tuh ya. Awalnya karena masalah internal, Firaun yang melemah, masalah ekonomi, perpecahan internal, sampai adanya invasi bangsa asing. Sempat diperintah sama orang Libya, Nubia, Asyur, Persia, sampai Yunani lagi. Tapi kalau menurut lo gimana nih? Apakah titik kejatuhan Mesir kuno tuh beneran ada di era Cleopatra? Atau sebenarnya udah dari jauh sebelumnya juga udah hancur karena ada invasi asing? Yang mana nih? Silakan komen. Cleopatra's story survived mainly in the accounts of her enemies in Rome, and later writers filled the gaps with rumors and stereotypes. We may never know the full truth of her life and her reign, but we can separate fact from rumor by putting history on trial. Oke, sekian Learning Guling kali ini tentang gimana Mesir kuno bisa akhirnya jatuh. Dan ternyata prosesnya tuh butuh 1000 tahun ya sampai bener-bener jatuh ya sebenarnya ya. Ya, kalau merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nge video, tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.